isin karo bapak. Semangat. Ya. Tepuk tangan. Saya ambil gambar dulu ya. Ambil gambar. Gambarnya mau digambar. Iya, Bun, terima kasih. Ya, sip. Baik, izin menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok apa? Ya, kelompok Bekang Halun. Oh, juragan wi. Kelompok juragan wi. Menjawab pertanyaan yang nomor 1, bagaimana peran Anda dalam menyusun puzzle tersebut? Tentunya dalam menyusun puzzle ini kerjasama kelompok itu yang paling penting, dan yang kedua saling mendukung untuk menyatukan puzzle-puzzle yang random ini tadi. Yang ketiga saling melengkapi untuk menyatukan atau menggabungkan dari puzzle-puzzle yang random. Untuk pertanyaan yang kedua, berangkat dari permainan ini, apa makna bagi Anda menjadi gereja yang menyejahterakan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat? Yang pertama tentunya terlibat aktif dalam kehidupan menggereja atau di gereja. Yang kedua, untuk meningkatkan upaya dalam mensyukuri rahmat dari alam semesta dan makhluk ciptaan Tuhan. Yang ketiga, ada kesabaran, peka, dan kerjasama. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, luar biasa dari kelompok Berkah Dalam. Oke, sekarang kita akan bergeser ke kelompok. Oke, Ibu. Ayo Mbak Nani. Mari. Ayo. Oke. Maju. Mohon maju. Kak Nani sama Kak Erna. Ini salah satu kelompok sabar banget. Terima kasih. Ini dari kelompok kebersamaan judulnya. Waduh. Kelompok kami kelompok kebersamaan, dan pasal yang kami peroleh itu amat sangat rumit. Dari dua yang tadi laporan ini paling rumit pilih saya. Maka biasanya saya tuh kalau nyusun pasal tidak sampai menitan sudah selesai. Tapi betul-betul ada bokong itu, ada paculnya tok, ada kakinya tok, ada kepalanya lepas-lepas dan bagus sekali. Untuk kelompok kami yang maju cewek-cewek, Pak Agus sendiri tidak maju. Yang maju cewek-cewek itu sabar sekali. Kita cari dulu tepinya. Jadi kita mencari tepian. Ternyata kalau berjalan itu harus hati-hati antara tepi kanan tepi kiri supaya tidak masuk jurang. Itu dari pasal kami. Kegiatan yang ada di pasal ini adalah kerja bakti. Maka kita butuh kebersamaan, butuh kekompakan, butuh semangat, butuh saling menolong, sehingga pekerjaan yang berat dan rumit akan terselesaikan dengan cepat dan hasilnya lebih memuaskan. Intinya itu. Yang kedua, di dalam sharing kami tadi, bahwa kegiatan ini tidak membedakan tua, muda, besar, kecil, kaya, miskin, gotong royong, sayuk rukun, saklawase. Tiga, rela berkorban. Bukan hanya berkorban dalam menyusun puzzle, tetapi berkorban dalam bekerja bakti yang kita semangati dengan gotong royong, di mana masyarakat kita di Jawa Tengah ini gotong royong merupakan tujuan hidup yang utama di saat kita akan mencapai suatu tujuan, yaitu kesejahteraan masyarakat. Mencapai tujuan dalam pembuatan hasil karya di sini butuh perjuangan yang banyak dan rumit, sehingga menjadi airnya mengalir lancar, tidak banjir lagi. Dan yang terpenting adalah mensyukuri rahmat kehidupan dari Tuhan dalam membentuk paguyuban yang sejahtera di dalam kita hidup menggereja. Terima kasih dari kelompok kebersamaan. Ya, terima kasih, luar biasa. Ya, dari kelompok kebersamaan tadi ini saya coba membantu, tapi tidak menyelesaikannya juga karena ibunya ini loh Mbak Blok
Oke, kita lanjut dan bergeser ke kakak. Iya. Ayo Kak. Bersama kakak. Pegang. Ayo. Kamu yang Ayo no, gambarnya. Mas Rasul, Mama dibantu. Iya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Izin kami dari Kak kelompok Manda. Mudi Rukun ya. Weh. Jeneng koperasi. Cocok karo sing lapor. Inilah kelompok Mudi Rukun. Puzzle yang kami susun di kelompok kami ini, intinya di sini kan ada perbedaan ya. Jadi ada Romo, ada Pak Haji, ada Pak siapa ini? Biksu dan sebagainya. Jadi intinya dari pertanyaan yang pertama tadi kan bagaimana peran kita dalam menyusun puzzle tersebut. Jadi hampir sama rata-rata yang tadi sudah disampaikan. Jadi di sini kita saling kerjasama dalam memecahkan suatu masalah seperti itu ya. Jadi tidak bisa kita memecahkan masalah itu sendiri-sendiri. Jadi masalah itu walaupun berat seberat apapun, kalau kita gotong royong dalam menyelesaikannya pasti akan selesai gitu. Kemudian yang kedua hampir sama juga. Jadi satu dengan yang lain kami saling menerima baik kritik maupun saran. Jadi jangan semaunya sendiri dalam menyelesaikan puzzle. Kalau semaunya sendiri nanti nggak selesai. Jadi harus bisa menerima, oh yang ini benar di sini, yang ini di sini gitu. Jadi nanti selesai tepat waktu. Kemudian bagaimana kami memaknai gambar tersebut atau puzzle tersebut? Yang pertama di sini bisa kita lihat indahnya dalam keberagaman dan kebersamaan. Terus dengan adanya toleransi antar umat beragama, di mana kita dapat senantiasa bisa hidup berdampingan baik dalam lingkungan masyarakat untuk menciptakan kedamaian antar umat beragama. Seperti itu. Terima kasih. Oke, kelompok yang terakhir yang puzzle-nya sempat hilang ya Pak. Itu nggak kami sengaja loh, mungkin rencana Tuhan ya. Monggo. Amit para Monggo Kak Anton. Kami dari kelompok Sukacita Wah, sukacita. menyampaikan pasal kami tadi sebenarnya relatif mudah atau paling cepat menyelesaikannya. Jadi peran kami mungkin sama seperti kelompok yang lain, itu kami bekerja sama. Mbak Marta mungkin yang paling relatif mudah di kelompok kami itu yang menempel-nempelkan, nanti kami Pak Wal dan yang lain melepasi slotipnya, ada yang melepasi stopnya, ada yang menempelkan, nanti biar cepat. Jadi kalau yang menempelkan semua itu menempelkan nanti tidak bisa sistematis. Terus yang kedua tadi apa pertanyaannya? Untuk pertanyaan kedua, berangkat dari permainan ini apa makna? Maknanya? Nah, maknanya kalau dari gambar tadi kan kita sampaikan. Gambar kami tadi sempat terpleset satu. Nah, ternyata kalau gambar itu tidak perlu seperti ini, ada yang hilang, itu hilang keindahannya, kesehatannya itu jadi tidak ada. Dari kesimpulan yang sederhana ini dapat kami sampaikan bahwa untuk mencapai kesejahteraan atau kebahagiaan dibutuhkan keutuhan, dibutuhkan kelengkapan. Jadi semua harus terlibat. Kesejahteraan itu harus dirasakan oleh semuanya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Nah Bapak Ibu luar biasa. Saya di setiap kelompok itu saya sampai tercengang, nggak sia-sia saya datang dari Jogja Polo di dengan saya ya terima kasih Bapak Ibu. Nah kembali lagi, untuk kesejahteraan yang dimaksud gereja itu adalah gereja hadir, bukan hanya sebagai tempat peribadatan saja, tetapi sebagai komunitas yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan yang dimaksud bukan soal ekonomi, tetapi juga spiritualitas, sosial, dan moral. Dalam dokumen Fratelli Tutti, semua saudara, Paus Fransiskus mempromosikan gagasan persaudaraan universal dan persahabatan sosial sebagai dasar dari masyarakat yang adil.
Maka konsep kesejahteraan tidak dapat dicapai jika setiap orang berfokus pada kepentingan pribadi. Paulus mengajak kita untuk melihat setiap orang tanpa memandang ras, agama, atau asal-usul sebagai sesama saudara. Paus Fransiskus menegaskan bahwa kesejahteraan sejati tidak dapat dicapai dalam masyarakat yang terpecah atau hidup untuk dirinya sendiri. Sebaliknya, kesejahteraan hanya mungkin terwujud jika semua orang saling peduli, berbela rasa, bekerja sama satu sama lain, menciptakan sebuah keluarga manusia. Persaudaraan inilah kunci untuk mengatasi ketidakadilan, ketidaksetaraan, dan konflik. Kesejahteraan bukanlah tujuan yang dapat dicapai sekali untuk selamanya dan berhenti di situ saja. Ini adalah sebuah proses yang terus-menerus dibangun melalui dialog, rekonsiliasi, dan bekerja sama. Kesejahteraan sejati dibangun di atas kebenaran, keadilan, dan kasih. Hal ini juga berarti memiliki keberanian untuk menerima perbedaan dan membangun jembatan, bukan tembok. Nah, Bapak Ibu, setelah sharing bersama kelompok, lalu kita juga sudah masuk pada refleksi iman, kita sekarang akan menentukan satu hal konkret yang dapat dilakukan di lingkungan. Nah, satu hal konkret apa yang dapat Anda lakukan di lingkungan? Bisa di keluarga, tempat kerja, atau lingkungan untuk berperan dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana lingkungan Anda merencanakan gerakan bela rasa untuk bersama-sama mewujudkan salah satu prinsip bahwa kesejahteraan sebagai sesuatu yang dicapai bersama. Nah, kalau untuk membangun niat ini mungkin kita kembali lagi sharing ya, tentukan satu niat yang ingin dibangun dalam kelompok. Mungkin itu bisa lewat keluarga, atau tempat kerja, atau kehidupan dalam lingkungan bermasyarakat, atau di kehidupan bergereja, seperti itu.